Sahabat-sahabat, selamat bertemu kembali dengan kami di channel Zona Zuhri. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengupas tentang kisah tragis terbunuhnya Abu Jahal, seorang musuh terdepan yang selalu menyakiti Rasulullah SAW sekaligus menghalang-halangi Rasulullah dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Sahabat-sahabat, dalam buku karya Profesor Dr. Quraish Shihab selaku seorang mufassir terkemuka di Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Mukjizat Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran adalah isyaratul ghaib, yaitu isyarat gaib yang diceritakan dalam Al-Quran. Maksudnya bahwa Al-Quran di beberapa ayatnya, di beberapa suratnya itu kerap kali menceritakan dan memprediksikan sesuatu yang belum terjadi, dan kenyataannya itu kemudian terjadi. Bahkan kejadiannya itu diprediksi ada yang dalam waktu yang singkat dan ada dalam waktu yang sangat lama sekali. Salah satunya, sebelum saya melanjutkan kepada kisah tragis terbunuhnya Abu Jahal yang sudah diprediksikan dalam Al-Quran, yaitu isyaratul ghaib pada surat Yunus ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna min khalfika ayah, al-ayah. Dalam ayat ini diceritakan yaitu menceritakan tenggelamnya Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta pasukannya. Fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini aku selamatkan badan kamu Fir'aun. Litakuna min khalfika ayah, tujuannya kata Allah untuk tanda-tanda, untuk pengingat, untuk bukti contoh min khalfika ayah terhadap orang-orang setelah kamu Fir'aun. Dan kenyataannya isyaratul ghaib, mukjizat Al-Quran ini, ayat ini turun menceritakan bahwa Fir'aun badannya diselamatkan. Artinya sudah dapat diprediksikan suatu saat badan Fir'aun yang tenggelam itu akan ditemukan. Dan kenyataannya sejarah membuktikan bahwa Fir'aun itu tenggelam sekitar tahun 1203 sebelum Masehi. Dan kemudian ditemukan pada tahun 1896 Masehi. Artinya Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian jasadnya ditemukan pada zamannya Rasulullah SAW yang kini. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Sudah diprediksikan 3000 tahun yang lalu Fir'aun itu tenggelam, dan Allah memfirmankan dalam Al-Quran badannya diselamatkan, suatu saat akan menjadi bukti pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Zona Zuhri, hadani Allah wa iyyakum. Kita sekarang berikutnya bagaimana kisah tragis terbunuhnya Abu Jahal. Masih dalam sumber yang sama, menurut Quraish Shihab, salah satu isyaratul ghaib, isyarat gaib dalam Al-Quran diprediksikan terbunuhnya Abu Jahal adalah tercantum dalam surat Al-Alaq, justru pada surat yang pertama kali diturunkan, yaitu kita mulai dari ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla am ya'lam bi annallaha yara. Dan ditutup yaitu kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sahabat-sahabat, dalam ayat ini diceritakan bahwasanya ara'aita ladzi yanha, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang senantiasa mencegah ketika orang itu beribadah kepada Allah, ketika orang itu menyembah Allah, ketika orang itu mau menjalankan risalah dan syariat yang disampaikan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dilanjutkan alam ya'lam bi annallaha yara. Orang yang demikian ini, dia menghalang-halangi orang beribadah, orang yang menghalang-halangi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang selalu berbohong dan berpaling dari ajaran Islam, maka kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Maka
orang seperti ini nanti matinya akan ditarik ubun-ubunnya. Perhatikan para sahabat, bahwasanya akan ditarik ubun-ubunnya. Ya, ubun-ubun ditarik tentu membutuhkan sesuatu yang bisa ditariknya. Kalau bukan rambut, apalagi. Ternyata di situ redaksinya yaitu akan ditarik ubun-ubunnya. Di sini secara umum nanti ini ancaman untuk orang yang selalu mengingkari ajaran Islam dan nantinya ketika masuk neraka itu akan ditarik ubun-ubunnya. Tapi kalau berdasarkan isyarat gaib dalam Al-Quran, ini bisa diprediksikan. Ini ayat menunjukkan bahwa orang yang seperti Abu Jahal ini atau Abu Jahal ini kelak matinya akan ditarik ubun-ubunnya. Sahabat azani Allah wa iyyakum, ternyata luar biasa Al-Quran ini. Ketika terjadi perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Diceritakan bahwa ketika perang Badar terjadi berhadap-hadapan, itu ada 2 orang remaja yang memiliki semangat juang yang tinggi. 2 orang remaja ini usianya belasan tahun. Ini kakak beradik. Kakak beradik bernama yaitu Mu'az bin Afro dan Mu'awaz bin Afro. Mu'az bin Afro ini usianya sekitar 14 tahun dan Mu'az bin Afro ini usianya sekitar 13 tahun. Nah, ketika perang itu berkecamuk, di samping Abdurrahman bin Auf itu ada 2 orang yang mengapitnya dan bertanya, "Paman, tunjukkan pada saya mana itu orang yang bernama Abu Jahal." Nah, ini bertanya mana orang yang namanya Abu Jahal ini dimungkinkannya 2. Yang kemungkinan pertama bahwa mereka itu atau remaja itu tidak tahu sosok Abu Jahal itu seperti apa. Yang kedua, karena memang pada saat perang Badar itu Abu Jahal itu mengenakan baju pengaman termasuk wajahnya yang ditutupi pengaman wajah, helm kepala yang hanya kelihatan matanya saja. Kata Abdurrahman bin Auf, "Kenapa Anda bertanya demikian? Padahal Anda ini masih belum waktunya untuk berperang gitu. Karena saya tahu bahwa Abu Jahal adalah orang yang senantiasa menyakiti Rasulullah. Oleh karena itu saya akan menghabisi Abu Jahal." Nah, kemudian saat itu kemudian lewatlah Abu Jahal naik kuda dan ternyata dikawal oleh 10 lapis pasukan untuk mengawal Abu Jahal. Kemudian Mu'az bin Afro ini akhirnya menyerbu Abu Jahal yang dilapisi oleh 10 lapis pasukan itu. Akhirnya Mu'az bin Afro ini akhirnya bisa membabat kakinya Abu Jahal sehingga betisnya itu sobek, dengan terlebih dahulu membabat kudanya Abu Jahal sehingga Abu Jahal itu tersungkur. Kemudian Mu'az bin Afro itu karena dikepung oleh beberapa pasukan pengamannya Abu Jahal akhirnya tewas di situ. Kemudian sang adik yang bernama Mu'awaz bin Afro akhirnya menyusul sang kakak dan menyerang dengan semangat yang tinggi membabi buta. Akan tetapi ketika menyerang Abu Jahal dan Abu Jahalnya kemudian tersungkur, akan tetapi di sampingnya itu ada Ikrimah bin Abu Jahal yang waktu itu Ikrimah belum muslim, akhirnya membabat tangan kirinya Mu'awaz bin Afro sehingga nyaris putus. Dan bahwa Mu'awaz bin Afro ini merasa terganggu dengan tangannya, akhirnya tangannya yang nyaris putus itu diinjak oleh kakinya, kemudian ditariknya sehingga tangannya kemudian putus. Itu karena untuk daripada dia tidak nyaman dalam berperang. Dan akhirnya syahid juga adiknya ini, Mu'awaz bin Afro. Sahabat-sahabat adani Allah wa iyyakum, ada yang mengatakan lagi bahwa Mu'az itu dengan nama Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh. Tapi saya lebih sepakat kepada bahwa yang dimaksud Mu'az itu adalah Mu'az bin Afro yang merupakan kakaknya Mu'awaz bin Afro. Jadi 2 remaja itu memang kakak beradik. Sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas bahwasanya ketika perang sudah selesai,
kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mencari sosok Abu Jahal, bagaimana kabar terakhirnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis tersebut diceritakan, fantolako ibnu Mas'ud fawajadahu fadorobahu ibna Afro. Akhirnya Ibnu Mas'ud ini mencari Abu Jahal dan menemuinya, dan telah dibunuh oleh dua kakak beradik anaknya Afro. Afro ini berarti Afro bin Ubed namanya, yaitu seorang perempuan yang memiliki anak 7, dan 7-7-nya ini semuanya gugur di medan perang di beberapa peperangan. Sahabat, hadanillah wa iyyakum, kembali lagi kepada surat Al-Alaq, bahwasanya orang seperti Abu Jahal ini yang senantiasa menghalang-halangi risalah Rasulullah SAW, kalau tidak dihentikan maka kallala illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, kelak matinya akan ditarik ubun-ubunnya. Sahabat, ternyata benar. Kembali lagi ke cerita yang tadi, ketika Ibnu Mas'ud itu mencari Abu Jahal, Ibnu Mas'ud ini takut mendekati jasadnya Abu Jahal yang sesungguhnya sudah tidak berkutik. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang hafal Quran, yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi di sisi lain, Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya kecil, kemudian kurus. Bahkan dalam kitab Hilyatul Auliya diceritakan ketika Ibnu Mas'ud ini menaiki sebatang pohon, kemudian kelihatan betisnya kecil sekali, kemudian para sahabatnya tertawa atau menertawakan Ibnu Mas'ud karena kakinya sangat kecil sekali. Ketika Rasulullah menyaksikan hal itu, kata Rasulullah, Anda atau kalian tidak boleh menertawakan Ibnu Mas'ud. Kenapa demikian? Meskipun Ibnu Mas'ud ini sangat kecil sekali, tapi amalnya itu kalau ditimbang dengan Bukit Uhud, masih berat amalnya Ibnu Mas'ud. Demikian kata Rasulullah SAW. Sahabat, kembali lagi, saking kecilnya Ibnu Mas'ud ini, ketika Ibnu Mas'ud berjalan itu, orang tahu bahwa yang datang atau yang berjalan adalah Ibnu Mas'ud. Karena apa? Karena pedangnya itu kalau dalam bahasa Jawanya kengser sampai ke tanah, sehingga ketika Ibnu Mas'ud berjalan itu terdengar suara pedangnya yang nyampe ke tanah itu. Nah, Ibnu Mas'ud itu unik kalau berperang. Setiap peperangan ikut dengan Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud itu unik kalau berperang itu. Karena merasa dirinya kecil, akhirnya kalau perang itu bersembunyi di batu-batu, kemudian di pohonan. Ketika ada musuh yang sudah sekarat, kemudian dihampiri dan dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Demikian juga ketika dia melihat menemukan Abu Jahal dari kejauhan, tapi karena dirinya merasa takut, akhirnya bagaimana? Dan ketika yakin bahwa itu adalah Abu Jahal, kemudian Ibnu Mas'ud mengambil panah dan memanah dan membidik kepalanya Abu Jahal yang sudah tampak tak berkutik itu. Akhirnya panah itu melesat dan menancap di ubun-ubunnya Abu Jahal. Nah, sahabat-sahabat hadanillah wa iyyakum, ketika Ibnu Mas'ud ini yakin bahwa Abu Jahal tidak berkutik alias sudah mati, akhirnya didekatilah Abu Jahal, dan memang ternyata Abu Jahal. Akhirnya leher Abu Jahal itu digorok, dipotong oleh Ibnu Mas'ud dan ditarik ubun-ubunnya yang sudah ada gagangnya berupa anak panah yang ditancapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat hadanillah wa iyyakum, demikianlah ini luar biasa mukjizat Al-Quran ini. Ada isyarat gaib dalam Al-Quran. Dalam ayat itu diceritakan kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ini ditujukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal kalau tidak menghentikan wataknya, tabiatnya, karakternya yang senantiasa menghalangi Rasulullah, nanti matinya akan ditarik ubun-ubunnya. Dan memang benar, ketika perang Badar ini, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud itu yang mengeksekusi Abu Jahal. Setelah kepalanya disembelih, kemudian ditarik ubun-ubunnya dan ditunjukkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Demikianlah sahabat-sahabat hadanillah wa iyyakum, mudah-mudahan kajian tafsir ini bisa menambah motivasi dan menginspirasi kita semua untuk senantiasa meyakini Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan isinya adalah tentang kebenaran, termasuk isyarat gaib dalam Al-Quran, yaitu kisah tragis terbunuhnya Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu kembali sahabat-sahabat di channel Zona Zuhri. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.